Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Amin, Ambronsius Nababan, telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim guna dimintai klarifikasi terkait unggahan dugaan rasisme yang disampaikannya kepada Natalius Pigai dalam akun Facebook miliknya. Hadir sebagai saksi, Ambronsius dicecar 25 pertanyaan oleh penyidik. Rasis gitu, atau sebenarnya nggak ada, saya bukan rasis. Saya juga sebagai diangkat oleh warga Papua, saya juga sebagai anak Papua gitulah, jadi tidak akan mungkin saya lakukan rasis kepada suku Papua, apalagi ke Natalius Pigai. Meski Ambronsius Nababan sudah meminta maaf dan menyesali perbuatannya, kepolisian menyebut tetap akan memproses kasus dugaan rasisme ini. Penyidik berkomitmen akan menangani kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Nama AN telah hadir di Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bareskrim. Dan sampai kemarin diberikan pertanyaan sebanyak 25 pertanyaan dan semalam sudah kembali ke kediaman yang bersangkutan. Tentunya ke depan penyidik Bareskrim akan menangani masalah ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebelumnya, Ambronsius Nababan mengunggah foto Natalius Pigai yang disandingkan dengan gorila di akun Facebook miliknya. Sontak, unggahan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak. Selamat malam, kita berjumpa di iNewsroom. Ruang Anda memperbaharui informasi dengan diskusi yang komprehensif. Saya, Latif Siregar, akan bersama Anda selama 1 jam di iNewsroom. Video seorang wanita berusaha menghadang mobil yang dikendarai suaminya viral di media sosial. Wanita yang diseret pengendara sekitar 30 meter tersebut diduga istri seorang anggota DPRD Sulawesi Utara yang memergoki perselingkuhan suaminya. Aksi nekat seorang wanita yang berusaha menghadang laju mobil dengan bergelantungan di kap mobil viral di media sosial. Aksi nekat yang terjadi di Kota Tomohon, Sulawesi Utara ini diduga dipicu kasus perselingkuhan. Ironisnya bukannya berhenti, pengendara mobil yang diketahui sebagai suami justru berusaha tancap gas. Mobil baru berhenti saat warga yang ada di sekitar lokasi berusaha menghentikannya. Setelah mobil berhenti, sang suami lantas meminta istrinya masuk ke dalam mobil dan melanjutkan perjalanan. Meski belum menerima laporan dari pihak yang keberatan dari peristiwa tersebut, polisi sudah mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Diduga ada permasalahan rumah tangga mungkin ya. Jadi memang untuk anggota kami sedang mengklarifikasi terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Perempuan yang ada di atas mobil itu yang diduga MEP ya. Dari rekaman video yang viral itu disebutkan bahwa wanita yang menghadang mobil tersebut adalah Mikaela Elsiana Paruntu. Sementara pria yang ada di dalam mobil adalah pimpinan DPRD Sulut yang berinisial JAK. Dari Tomohon, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Bagaimana warga di Tomohon atau di Sulawesi Utara umumnya menanggapi kasus ini? Sudah ada kontributor Jeffrey Langi melaporkan langsung dari Manado. Jeffrey, selamat malam. Ya, selamat malam, Latif. Ya, bagaimana situasi di sana? Apakah ramai orang membincangkan kasus yang sempat viral di media sosial ini?
Ya, oke, Latif, dapat saya laporkan peristiwa yang terjadi dalam video viral di mana seorang wanita menghadang mobil dan diseret sekitar 30 meter. Itu terjadi pada Minggu malam, tepatnya pukul 21:30 waktu Indonesia Tengah, yang terjadi di ruas Jalan Tomohon. Dan video viral tersebut telah jadi perbincangan di setiap warga yang ada di Kota Tomohon, bahkan warga di Sulawesi Utara. Dan menurut salah satu warga yang juga saksi dalam kejadian tersebut, mengaku awalnya dia mendengar keributan di mana ada seorang wanita berteriak-teriak, kemudian dirinya keluar dan spontan merekam situasi itu dan melihat seorang wanita berada bergelantungan di atas mobil dan berusaha dihadang oleh warga setempat. Dan tak lama kemudian sang pengendara turun dan memaksa masuk wanita itu. Dan menurut warga awalnya mereka tidak tahu bahwa siapa pengendara dan wanita itu. Nanti setelah viral baru mereka mengetahui bahwa pengendara itu adalah seorang anggota dewan atau anggota DPR Provinsi Sulawesi Utara. Ya, Latif. Oke, bukankah perempuan tersebut pernah mencalonkan diri sebagai seorang calon bupati? Kenapa warga tidak mengenalinya? Apakah karena terlalu gelap suasana di sana atau bagaimana, Jepri? Informasinya karena situasi pada saat itu kondisi hujan intensitas ringan dan situasi agak gelap, dan juga dia yang bersangkutan mencalonkan diri di wilayah lain, bukan di wilayah Kota Tomohon. Ya, Latif. Oke, karena ini bisa membahayakan orang lain, menyeret seorang perempuan dengan mobil di jalan raya. Apakah kemudian polisi mengambil tindakan atau masih menunggu laporan? Ya, menurut pihak kepolisian yang telah mengambil keterangan, di mana pihak kepolisian walaupun belum mendapat laporan, tapi pihak kepolisian telah mengambil keterangan dari berbagai pihak, termasuk si perempuan itu sendiri. Dan menurut polisi bahwa kasus ini merupakan kasus delik aduan, sehingga mereka masih menunggu laporan dari siapa-siapa saja yang akan keberatan. Ya, Oke, jadi tidak bisa langsung ditindaklanjuti walaupun ini kejadian di muka umum ya, Jepri ya? Iya, siap. Oke, lantas polisi sempat menyebutkan inisialnya adalah MEP. Apakah bisa dikonfirmasi bahwa ini adalah Misaela Elsiana Paruntu yang pernah menjadi calon bupati di Minahasa Selatan? Menurut pihak polisian Polres Kota Tomohon, di mana yang perempuan itu berinisial MEP, tapi untuk nama lengkapnya mereka belum menyebutkan, dan pengendaranya masih belum dikantongi identitasnya karena masih dalam tahap penyelidikan dan pengambilan keterangan dari berbagai pihak termasuk warga. Tidak bisa dipastikan bahwa suami dari perempuan tersebut memang berada di dalam mobil yang kemudian menyeret perempuan itu ya? Iya, belum bisa dipastikan. Oke, baik. Jepri Langi melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara. Selamat malam. Banyak yang menduga inisial MEP adalah Misaela Elsiana Paruntu. Ia seorang dokter yang mencoba peruntungan menjadi bupati. Perempuan cantik dengan segudang prestasi ini menjadi perbincangan karena aksi nekatnya mempertahankan keutuhan rumah tangga. Mika, sapaan akrabnya, merupakan adik kandung Bupati Minahasa Selatan, Kristiani Ejiana Paruntu. Mika baru saja mencalonkan diri sebagai bupati dan ikut bertarung di Pilkada Minahasa Selatan 2020 lalu untuk menggantikan sang kakak. Selain sebagai dokter, Mika juga merupakan seorang noni Sulawesi Utara 2002. Ia juga aktif di berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan. Kita ke Palembang. Kesal karena tidak diberi uang oleh ibunya untuk membeli sabu, seorang pemuda membakar rumah orang tuanya. Tak hanya rumah mereka, 18 rumah tetangga ikut terbakar.
Warga Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang, Sumatera Selatan ini emosi dan langsung menghakimi pelaku yang telah membakar rumah mereka. Untuk mengamankan pelaku dari amuk massa, polisi melepaskan tembakan peringatan. Menurut pelaku, pembakaran ia lakukan karena kesal tidak bertemu ibunya saat akan meminta uang untuk membeli sabu. Peristiwa kebakaran di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kelurahan 26 Ilir, Bukit Kecil, Palembang ini menghanguskan 18 rumah. Kebakaran berawal dari sprei yang dibakar pelaku, merembet ke kasur, dan menghanguskan satu kawasan. Kembali ke Jakarta, wanita yang ditangkap karena berbuat mesum di halte diperiksa kejiwaannya. Perempuan berusia 21 tahun itu akan diobservasi selama 10 hari di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Setelah diperiksa di Polsek Senen, Jakarta Pusat, wanita muda ini dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kejiwaan. Menurut Kapolsek Senen, Kompol Ewo Samono, pemeriksaan kejiwaan pelaku dilakukan karena sepanjang menjalani pemeriksaan, tersangka kerap memberikan jawaban yang berubah-ubah. Ia seperti tidak paham kenapa perbuatan asusila yang dilakukannya di halte dianggap oleh warga melanggar hukum. Adegan asusila di halte SMKN 34 Kramat Raya viral di media massa. Polisi lalu menangkap pemeran perempuan dan masih memburu pasangannya. Duduk sini ya, alasnya itu. Oke. Polisi berhasil mengamankan 575 kg ganja kering di Mandeling, Natal, Sumatera Utara. Sementara di Denpasar, Bali, seorang musisi diamankan karena mengedarkan ganja. Tim Satres Narkoba Mandailing, Natal, Sumatera Utara menggerebek satu truk yang membawa ganja kering seberat 575 kg yang dibungkus dalam 26 karung besar di tepi Jalan Lintas Sumatera, Desa Magalombang, Kecamatan Lembah, Sorik, Marapi. 3 orang tersangka diamankan petugas. Tersangka mengaku barang haram tersebut dipesan oleh seorang narapidana yang masih berada dalam lapas di Tangerang, Banten. Kami mendapatkan informasi bahwa ada jaringan lapas dari Tangerang akan terjadi penyeludupan ganja narkotika dari Madinah ke Jakarta. Dari informasi tersebut, saya bersama tim langsung menelusuri ke lapangan ke TKP selama 14 hari. Ketiganya dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman mati. Sementara di Denpasar, Bali, dengan dalih sepinya panggung musik akibat pandemi COVID-19, seorang musisi band lokal berinisial RS ditangkap karena mengedarkan ganja. RS ditangkap saat menerima paket ganja seberat 1,5 kg. Kelompok pemusik di Bali sekarang lagi pandemi beralih mengedarkan ganja. Ya, jumlahnya kurang lebih 1,5 kilo yang kita tangkap. Nah, sebelumnya sudah mengedarkan beberapa kali. Narkoba yang didatangkan dari Medan, Sumatera Utara ini rencananya akan diedarkan di kalangan pemusik di Bali. RS dijerat Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Jumlah pasien positif COVID di Indonesia menembus angka 1 juta. Kami segera kembali.